Sekarang lagi ramai dibahas nasab. Nasab keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Ada pihak yang mempertanyakan keabsahan nasab mereka. Penggugat menyatakan bahwa ada keterputusan nasab dengan mengajukan bukti dan argumen ilmiah. Argumennya sederhana, bermula pada seorang keturunan Nabi, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, yang di dalam kitab nasab sejak abad ke-5 hingga abad ke-9 Hijriah disebutkan beliau memiliki 3 anak, Muhammad, Ali, dan Hussein. Namun pada kitab nasab di abad ke-10 Hijriah, beliau disebutkan punya anak keempat yang disebutkan bernama Ubaidillah, yang kemudian punya anak bernama Alawi, dan dari Alawi ini kemudian punya banyak keturunan termasuk di Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Ba'alawi. Hal inilah yang dipertanyakan pihak penggugat nasab. Apa bukti ilmiahnya bahwa Ubaidillah adalah benar anak keempat dari Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib? Padahal 5 abad sebelumnya dalam kitab-kitab nasab beliau, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, disebutkan mempunyai 3 anak saja. Itu kira-kira ceritanya. Dan kita di sini hanya menyimak saja perkembangannya. Kita cukup tahu saja dan memanfaatkan momen ini untuk belajar nasab keluarga kita. Nasab kurang lebih artinya silsilah atau keturunan keluarga. Kamu Said anak ayah. Ayah punya bapak Haji Amirullah. Haji Amirullah punya bapak namanya Haji Isa. Haji Isa bapaknya bernama Haji Madinah. Jadi nasabmu adalah Said bin Dodi bin Amirullah bin Isa bin Madinah bin Fulan. Ke atas lagi ayah belum tahu. Nasab ini cuma serentetan nama. Gak ada menariknya kalau cuma nama. Gelar haji sengaja ayah cantumkan karena di situ menariknya. Gelar haji di zaman sekarang biasa saja. Tapi kakek kita hidup di zaman Belanda. Belanda itu mengawasi yang baru pulang dari tanah suci, khawatir mengobarkan semangat perjuangan melawan tirani. Saat itu naik haji bukan sekedar melaksanakan ritual ibadah ditambah wisata religi, tapi juga naik haji saat itu juga digunakan untuk belajar menuntut ilmu selama di tanah suci. Belajar pada alim ulama. Tidak sembarang ulama yang bisa mengajar di Mekah, mesti mendapat otoritas penguasa di sana. 3 ulama Nusantara yang masyhur diangkat menjadi imam Masjidil Haram dan dipersilakan mengajar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berdasarkan masa hidup kakek kita, ada kemungkinan mereka belajar pada salah satu di antara ulama Nusantara ini. Bisa jadi juga kakek kita pernah satu majelis ilmu bersama para tokoh bangsa negeri, mungkin bersama Syekh Hasim Asy'ari ataupun Kiai Ahmad Dahlan selama mereka menimba ilmu di tanah suci. Pertanyaannya, apa manfaatnya cerita nasab keluarga ini bagi kita? Tergantung kitanya. Apakah nasab cuma untuk berbangga-banggaan? Kita keturunan mereka mestinya mencontoh mereka, mencontoh perjuangan untuk beribadah walau dengan susah payah, mencontoh perjuangan menimba ilmu walau di tempat nun teramat jauh, mencontoh perjuangan berjuang mereka melawan ketidakadilan. Itu nasab, cerita silsilah keluarga kita. Nah, apa cerita yang ayah sampaikan soal nasab keluarga kita ini benar semua? Cerita ini mesti divalidasi, diverifikasi, mesti dikuatkan dengan bukti, mesti ada periwayatan yang jelas, baik yang tertulis ataupun perkataan dari periwat yang hidup semasa dengan mereka. Misal soal gelapnya ayah berkita naik haji dan beliau mendapat info langsung dari kakek kita dan dikuatkan dengan perkataan orang lain yang sejaman dengan kakek. Atau cerita yang lebih wah bahwa kakek kita itu disebut pernah dicari-cari Belanda karena pernah menghilangkan nyawa seorang tentara Belanda. Bisa dipercaya cerita itu karena ada ketersambungan periwayatan. Namun lain halnya, misal ayah menambahkan cerita berdasarkan pemikiran ayah sendiri. Misal kita kan tidak mengetahui silsilah kita di tahun 1700-an ke atas. Lalu ayah berteori, berasumsi kalau kakek-kakek kita kan pada naik haji, artinya dari dulu sudah beragama Islam, termasuk penduduk sekitar. Artinya ada yang menyebarkan Islam di wilayah tinggal kakek kita. Kemudian ayah berteori, berasumsi bahwa bisa jadi ulama yang menyebarkan Islam di kampung kakek kita itu berasal dari tanah Jawa, dari para keturunan Wali Songo. Karena setelah Jawa berhasil diislamkan, maka keturunan Wali berpindah ke wilayah lain di Nusantara seperti Sumatera. Nama keturunan ini disebut dengan nama Abdullah. Kalau sekarang istilahnya kata saat ini itu hamba Allah. Lalu Abdullah menikah dengan warga setempat dan berketurunan. Di antaranya adalah
keturunannya adalah kakek kita. Nah, berdasar cerita yang kita narasikan, kita menganggap bahwa nasab kita ini bersambung kuali. Kemudian cerita nasab ini bukan dalam kitab nasab. Nah, cerita nasab ini perlu dibuktikan. Apa buktinya bahwa ada keturunan Wali Songo yang hijrah ke Sumatera? Mesti ada bukti yang tertulis, yang runut dan tercatat dalam kitab nasab. Mulai dari kitab nasab di zaman Wali Songo hidup sampai tercatat pada kitab atau catatan nasab di tahun kakek kita hidup. Itu mungkin sekitar 400 tahunan. Nggak bisa dengan sekedar kesaksian teman-teman ayah bahwa benar kita adalah punya keturunan wali, karena ayah dan teman-teman ayah gak sejaman dengan para wali. Intinya adalah nasab itu adalah takdir. Kita lahir keturunan siapa itu sudah ketentuan Allah. Jika saja kita terlahir dari nasab yang baik, misal keturunan wali, bahkan nabi, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Bagaimana kita memataskan diri dari seorang wali bahkan nabi, misalnya dengan giat gigih dan gigih belajar hingga mumpuni dalam ilmu tafsir, hadis, fikih, qiraat dan ilmu-ilmu lainnya. Ataupun jika tidak mampu menjadi alim ulama, setidaknya kita menjadi orang soleh, jadi orang baik, rendah hati dan tidak berbangga diri, ramah, tidak menampakkan amarah, lebih sering memberi daripada meminta. Ataupun sebaliknya, jika kita ditakdirkan lahir dari nasab yang biasa saja, maka tidak baik. Allah itu maha adil. Kita tak bisa menjadi alim ulama dengan ikhtiar dan doa. Kita pun tetap bisa menjadi orang soleh, bahkan dapat memperbaiki nasab keturunan kita nanti dengan kita berusaha menjadi alim ulama ataupun menjadi orang soleh. Karena keilmuan dan kesalehan itu didapat dengan ikhtiar dan doa, dan bukan didapat secara gratisan mengandalkan nasab semata.